Melarikan diri. Ketika Kaisar Zun melihat ini, dia berani tinggal dimanapun dia pergi, membawa Yunlong Wu dan Yunlong pergi, dan melarikan diri keluar seperti orang gila. Sebelumnya, mereka tinggal di sini, tidak membiarkan Ling Xiao melarikan diri. Tapi sekarang, itu telah menjadi pelarian mereka. Di antaranya, itu hanya interval 2 detik. Bagaimana bisa terjadi perubahan yang begitu besar? Ini aneh, terlalu sulit untuk dibayangkan. Dimanapun kamu melarikan diri, kamu harus mati. Ling Xiao mengulurkan sayap malaikat dan langsung mengejarnya. Di luar danau monster laut, ada banyak orang yang menunggu di sana. Orang-orang ini tidak bisa memasuki danau monster laut. Jadi mereka semua menunggu di sini. Saya ingin melihat ke tangan siapa teknik transformasi dewa pada akhirnya akan jatuh. Dalam hal ini, begitu orang tua mereka datang, mereka juga dapat memiliki tujuan. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok terbang di kejauhan. Apakah seorang pria tua? Kaisar Zun. Ini Kaisar Zun dari Pulau Yunwu. Semua orang berseru. Jelas Pulau Yunwu telah mengirim Yunlong Wu, Yunlong Xing, dan seorang Kaisar Semu. Sekarang ada satu lagi. Apa yang akan dilakukan ini? Apa yang sedang terjadi? Sama seperti semua orang bingung, tiba-tiba gelombang setinggi puluhan meter terbang di permukaan air. Di atas gelombang, ada 3 orang secara tak terduga. Itu adalah Kaisar Zun dari Pulau Yunwu, Yunlong Wu dan Yunlong Xing. Kenapa? Bagaimana mereka bisa begitu malu? Apakah mereka bertemu monster yang mengerikan? Pasti, kalau tidak, siapa yang bisa mengalahkan mereka seperti itu? Yunlong Wu tampaknya terluka parah. Kaisar Zun juga sangat ketakutan. Petik 2. Ya, wajahku penuh ketakutan, bagaimana mungkin? Sama seperti semua orang bingung, lelaki tua dari Pulau Yunwu sudah tiba di sana dan bertanya, "Tuan muda, apa yang terjadi?" "Bai tua, kamu di sini, bagus, bagus." Melihat lelaki tua itu, Yunlong Xing dan Yunlong Wu keduanya berteriak kegirangan. Akhirnya terselamatkan. Ketika orang tua ini datang, mereka tidak harus mati. Tetapi sebelum mereka sempat menjelaskan apapun, sosok lain terbang keluar dari danau. Itu adalah Ling Xiao. Dia orang tua, orang ini, dia hampir membunuh kakakku dan membunuh semua prajurit di Pulau Yunwu. Yunlong Xing berteriak ngeri. Ling Xiao berdiri di sana dan menatap lelaki tua itu, satu kaisar kuasi satu persatu, tetapi dia jauh lebih baik daripada kaisar kuasi sebelumnya. Yang sebelumnya hanya perkenalan, dan ini, diperkirakan ada banyak kemahiran. Kekuatannya sangat bervariasi. Bukankah itu Ling Xiao? Bagaimana dia bisa menjadi lawan Zundi? Ya, tidak peduli seberapa jenius dia, bahkan jika dia bisa membunuh Kaisar Semu setengah langkah, bagaimana dia bisa mengalahkan Kaisar Semu? Apakah kamu bercanda? Petik 2. Semua orang tercengang. Tentu saja mereka tahu siapa Ling Xiao. Mereka sudah melihat kekuatan Ling Xiao sebelumnya. Namun meski begitu, mereka tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan Yunlong Xing. Ling Xiao, bagaimana bisa ada kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Itu hanya lelucon. Hei, tidak peduli siapa yang datang hari ini, kalian semua harus mati. Ling Xiao mencibir. Kaisar setengah langkah yang terbunuh sebelumnya hanyalah manusia perkakas. Pelaku sebenarnya adalah Yunlong Wu dan Yunlong Xing. Keduanya tidak mati, dan dia merasa tidak nyaman di hatinya. Membunuh. Dia menggunakan telapak tangan Dewa Ming Utara dengan tangan kanannya. Mengisap mereka bertiga ke arah dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Demon Flame Palem sedang menyeduh di tangan kirinya. Hancurkan untukku. Kaisar kuasi meraung, mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk membebaskan diri dari ikatan yang mengerikan ini. Tapi itu tidak berhasil. Tubuhnya terus terbang menuju Ling Xiao. Dia hanya bisa meninggalkan Yunlong Xing dan Yunlong tanpa perlindungan di belakangnya. Berencana untuk melawan Ling Xiao secara langsung. Aku tidak percaya lagi, bunuh. Dia meledakkan kekuatan garis keturunannya dan meledakkan pukulan terkuat dengan postur terkuat. Ling Xiao mencibir, dan kekuatan garis keturunan meledak juga, garis keturunan naga leluhur. Garis keturunan naga leluhur dari setengah dewa tingkat 9. Kemudian, sebuah telapak tangan meledak. Ling Xiao gila, dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan Kaisar Semu, ini hanya mencari kematian. Ya, itu bodoh. Tidak bodoh, ada masa depan, sangat bodoh, tidak ada masa depan sama sekali. Banyak orang tidak dapat memahami pendekatan Ling Xiao.
Head-to-head dengan Zundi. Tidak peduli seberapa jenius Anda, ini adalah pengadilan kematian. Anda dapat membunuh Kaisar Semu dalam setengah langkah, dan Anda sangat tangguh dengan Kaisar Semu, sama sekali tidak punya otak. Tapi saat berikutnya, mereka semua tercengang. Terdengar suara keras. Demon Flame Palem meledak dengan serangan Kaisar Zun. Kaisar Zun mengeluarkan raungan rendah. Lengan itu benar-benar merosot. Lengannya diinterupsi oleh Demon Flame Palem Ling Xiao. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Ling Xiao benar-benar memotong lengan Kaisar Zun. Kerumunan di sekitar penonton hanya ketakutan. Itu Kaisar Zun. Mereka tidak ingin percaya, tetapi mereka harus percaya bahwa ini adalah kebenaran. Kaisar Zun yang bermartabat dipatahkan oleh telapak tangan Ling Xiao. Jika ini dikatakan, siapa yang akan percaya? Itu terlalu berlebihan. Jika mereka tidak menyaksikan hal semacam ini, mereka tidak akan percaya sama sekali. Apakah Ling Xiao benar-benar sangat kuat? Ini hanya non-manusia. Itu hanya super cabul. Orang tua itu juga terkejut. Awalnya, dia tidak terburu-buru, berpikir bahwa Yun Longsing sedikit mengkhawatirkan. Tetapi melihat pemandangan ini, kedua matanya yang tua hampir jatuh. Ini hanya lelucon besar. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Bagaimana kekuatan Ling Xiao bisa begitu kuat? Yun Longwu juga tercengang. 2 detik yang lalu, dia mampu bersaing dengan Ling Xiao. Meskipun tidak bisa dikalahkan, itu tidak terlalu jelek. Tetapi setelah Ling Xiao menghilang selama 2 detik, itu menjadi sangat mengerikan. Ini benar-benar aneh. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Atau teknik rahasia apa yang digunakan? Ayo kamu. Tepat ketika Yun Longwu memikirkan hal ini, Ling Xiao sudah meraih Yun Longwu. Membunuh. Telapak tangan Dewa Ming Utara, Sheng Sheng menelannya dan menghancurkannya. Tang Yun Longwu, jenius pertama Pulau Yunwu, mati begitu saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Bagaimana dia bisa mati? Yun Longsing sangat ketakutan sehingga dia langsung kencing di celananya. Untungnya, Bai sudah bergegas saat ini, dan memotong kekuatan menelan telapak tangan Ling Xiao Beiming dengan telapak tangan. Yun Longsing diselamatkan. Bai tua, dia membunuh saudaraku, dia membunuh saudaraku. Yun Longsing berteriak ketakutan. Aku tahu, langkah pertama anak itu mundur, Diakon Lin, lindungi putranya, aku akan membunuh anak ini. Tuan Bai menunjukkan tatapan mengerikan. Dia percaya bahwa Ling Xiao pasti telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat, dan peningkatan seperti itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Selama dia bisa bertahan, Ling Xiao harus menjadi pecundang pada akhirnya. Membunuh. Dia meraung, membunuhnya, dan langsung pergi ke Ling Xiao. Hehe, ada yang lebih kuat, hanya untuk bersenang-senang. Ling Xiao mencibir, lelaki tua ini jelas jauh lebih kuat daripada Kaisar Semu sebelumnya. Jika benda lama seperti wajahnya bisa dikalahkan, maka dia benar-benar memenuhi syarat untuk melawan Kaisar Dewa Naga. Kaisar Dewa Naga jauh lebih baik daripada orang-orang ini. Sudah menjadi Kaisar Kuasi Puncak Ganda. Ling Xiao juga terbunuh. Itu masih Palm of the Demon Flame dan Palm of the North Hades secara bergantian. Tuan Bai tidak menganggapnya serius pada awalnya. Tapi pertempuran berlangsung selama beberapa menit. Dia sangat tidak nyaman. Meskipun telapak Hades Utara memiliki kekuatan serangan yang lebih lemah, ia mampu menelan segala sesuatu dari musuh karena efek spesialnya. Dengan kata lain, ketika Anda memadatkan seni bela diri, esensi sejati tiba-tiba ditelan, dan perasaan itu belum lagi tidak nyaman. Biasanya hanya butuh beberapa saat untuk menyingkat serangan yang berhasil, tapi sekarang mungkin butuh waktu lama. Selama pertempuran, situasi mengerikan semacam ini. Alam air, Tuan Bai merasa tidak nyaman. Langsung melepaskan lapangan. Ini bukan prototipe domain, ini adalah domain asli, milik ranah Kaisar Semu. Seketika menyelimuti jangkauan radius 1000 meter. Pada saat itu, Ling Xiao merasakan tekanan besar di tubuhnya, seolah-olah lebih dari selusin gunung telah ditekan. Perasaan itu sangat tidak nyaman. Baik tubuh dan aliran True Essence menjadi stagnan. Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan menghantamnya. Di alam air yang tak berujung, seekor paus raksasa yang dipadatkan dengan elemen air bergegas. Ini adalah domain asli, yang jauh lebih kuat daripada prototipe domain. Tidak hanya bisa menjebak musuh, tapi juga bisa menyerang sekaligus. Dalam keadaan normal, seniman bela diri di bawah Kaisar Semu,
Bahkan jika itu adalah kaisar semu setengah langkah, di bidang ini, dapat dikatakan bahwa benar-benar tidak mungkin untuk bergerak sama sekali. Anda tidak bisa melarikan diri. Namun, Ling Xiao sedikit bersemangat. Kaisar semu tidak tahu apakah dia tidak tahu domainnya, jadi dia tidak melepaskannya selama pertempuran. Dia belum mengalami kekuatan alam nyata. Rasakan sekarang, masih terasa sengit. Inilah yang dapat membantunya menyingkat domain di masa depan. Hancurkan untukku. Ling Xiao meraung, dan kekuatan darah di tubuhnya meledak. Membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Ledakan, ledakan. Segera setelah itu, Ling Xiao menggunakan teknik tombak perang dewa, menusuk dan menghancurkan ikatan yang dimiliki dunia air padanya. Tentu saja, tidak sulit baginya untuk melarikan diri dari dunia ini. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa melakukannya. Tapi dia ingin mengalami bagaimana bertarung di ranah kaisar semu. Tuan Bai tertegun sejenak. Tanpa diduga, Ling Xiao begitu sombong sehingga bahkan domainnya bisa dihancurkan. Meskipun tidak sepenuhnya hancur, itu sudah luar biasa. Membunuh. Dengan raungan kemarahan, lelaki tua itu meledakkan telapak tangan di dunia, dan telapak tangan ini sangat kuat. Itu jauh lebih kuat daripada ketika dia melepaskan kekuatan serangan yang sama di luar. Kamu memang jauh lebih kuat dari sampah tadi, tapi tidak cukup. Ling Xiao Zenyuan mendidih, dan basis budidaya setengah langkah kaisar kuasi pecah. Kemudian, telapak api iblis mekar secara langsung. Jejak telapak tangan yang dibentuk oleh api hijau bertabrakan dengan cetakan telapak tangan lelaki tua itu. Ledakan, ada raungan yang mengerikan. Seluruh lapangan bergetar. Ling Xiao merasakan manfaat besar mengalir deras, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. Tarik sepenuhnya dan pergi ratusan langkah lagi. Tapi pihak lain sedang tidak enak badan. Juga mundur lebih dari 10 langkah. Ini benar-benar lebih baik dari dia. Tapi itu tidak sepenuhnya hancur. Garis keturunan Tuhan benar-benar menakutkan. Ling Xiao bisa merasakan penindasan dari darah lelaki tua itu. Meskipun kekuatan garis keturunannya dipromosikan ke tingkat ke-9 dewa. Tapi masih ada celah besar dengan darah para dewa. Untungnya, tingkat garis keturunan orang tua ini hanya tingkat pertama para dewa. Kalau tidak, itu akan lebih tidak nyaman. Pria kulit putih tua ini hanyalah seorang penguasa kuasi kaisar. Bahkan di kaisar kuasi pertama, itu tidak terlalu kuat. Ling Xiao melawan arah angin dan sangat menderita. Tentu saja, kekuatan tempurnya belum sepenuhnya meledak. Jadi apa hasilnya? Mungkin dia merasa lawannya kuat, tapi Tuan Bai hampir gila. Seorang anak laki-laki bau di awal 20-an, yang memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, apakah ini lelucon? Apakah ini kaisar semu setengah langkah? Siapa yang percaya? Dia benar-benar curiga bahwa Ling Xiao sebenarnya adalah kaisar semu. Orang-orang di sekitar bahkan lebih tercengang, benar-benar tercengang. Mereka mengira Ling Xiao dan Old Bai sedang bertarung, murni mencari kematian. Ini terlalu panjang, tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa bahkan jika Ling Xiao berada di alam Old Bai, dia hanya melawan arah angin, bahkan tidak terluka. Itu luar biasa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya jika saya mengatakannya. Hahaha, keren, datang lagi. Ling Xiao tertawa dan langsung berubah menjadi Zulong. Zulong hari ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Bukan lagi 9 kepala, tapi rasa penindasan yang dibawanya sangat menakutkan. Ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Bum 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 bum, Zulong melancarkan serangan. Keterampilan bertarung Shenlong ditampilkan lagi dan lagi. Selain itu, hal yang paling indah adalah bahkan dalam bentuk naga, telapak tangan Dewa Ming Utara dan telapak api iblis masih dapat digunakan. Bagaimanapun, Shenlong juga memiliki cakar. Setelah penggabungan semangat bela diri anak ini, kekuatan tempurnya ternyata sangat menakutkan, tapi aku tidak bisa takut padanya, bagaimanapun juga, aku adalah seorang kaisar semu. Setelah mengalami kepanikan awal, Bai menjadi percaya diri kembali. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, bagaimanapun juga dia akan menjadi kaisar setengah langkah. Dia tidak percaya lagi, dia sangat bermartabat sehingga dia tidak bisa menggendong anak seperti itu. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang panjang itu menusuk, sangat tajam. Pemandangan cerah meledak, berubah menjadi hiu raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke arah Ling Qiao. Setiap hiu raksasa adalah aura pedang yang menakutkan. Kekuatannya jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya.
Bum 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 bum. Aura pedang yang menakutkan dihancurkan oleh ekor naga Ling Xiao, dan semuanya hancur, dan kemudian menabrak tubuh Kaisar Semu. Wajah Zundi jelek. Mengontrol lapangan, arus gila mulai menghalangi kemajuan Zulong. Membosankan. Prototipe alam ruang waktu. Petik 2. Tiba-tiba, di domain Kaisar Zun, prototipe domain yang relatif lemah ditambahkan. Meskipun tidak dapat mempengaruhi pihak lain, Ling Xiao menggunakannya di tubuhnya sendiri. Kecepatannya meroket dalam sekejap dan bahkan menembus aliran air pada saat yang sama, dan datang ke depan Kaisar Zun. Ledakan, cakar naga besar menepuknya. Bos Bai terkejut dan buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Bang! Saat berikutnya, Tuan Bai terbang seperti bola meriam. Diterbangkan oleh Zulong, berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Retakan juga muncul di domain kuasi Kaisar. Jelas genting, mustahil, rahang semua orang jatuh ke tanah. Kaisar Zun benar-benar dipukuli ke udara. Terbang keluar hampir 1 kilometer jauhnya. Ini masih dalam ranah Kaisar Zun. Ini juga mengerikan. Seberapa menakutkan Ling Xiao ini. Terlalu lemah, dia tidak bisa melakukannya, kamu juga. Tidak bisa, Kaisar kuasi Anda di Pulau Yunwu benar-benar lemah. Ling Xiao menggelengkan kepalanya, tetapi gerakannya tidak berhenti. Zulong terus terbang ke depan, membunuh orang tua itu. Sialan, bagaimana bisa begitu kuat, kejahatan macam apa ini? Tuan Bai menjadi gila, bagaimanapun, dia telah mencapai ranah kemahiran di kuasi Kaisar tingkat pertama. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya hanya dalam setengah langkah? Zundi, dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Ini luar biasa, ini hanya fantasi, ini mimpi buruk. Anda tahu, dengan satu tamparan, dia bisa menembakkan sepotong besar Kaisar Semu sampai mati. Kaisar setengah langkah mengatakannya dengan belak-belakan, dan itu hanya basis kultivasi dari ranah pil dewa. Ini adalah nilai besar di belakang Zundi. Melihat Ling Xiao terbunuh lagi, Penatua Bai dengan enggan meluncurkan serangan dan konfrontasi lagi. Ledakan, 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 di langit, dari waktu ke waktu, tabrakan yang sangat mengerikan meletus. Setelah Ling Xiao menjadi naga leluhur, kecepatan dan kekuatannya meningkat. Oleh karena itu, kekuatan serangan berbagai seni bela diri akan sangat meningkat. Gunakan Jiulong Divine Art sebagai metode serangan utama, bekerja sama dengan Shenlong Fighting Skill, Demon Flame Palm, Beiming Shen Palm, dan bahkan 9 pembunuhan Shenlong. Bergiliran dalam pertempuran, bunuh bahwa Bai selalu mundur dengan mantap. Jika bukan karena domain Bai Lao, saya khawatir Bai Lao sudah kalah. Ledakan, sekali lagi, Bai langsung diledakkan, dan seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Sangat malu, jika ini bukan karena darah para dewa memberinya kemampuan bertahan yang kuat, aku khawatir dia sudah lama mati, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Di kejauhan, banyak orang merasakan pertempuran di sini, jadi mereka semua datang untuk menyaksikan kegembiraan. Aku sangat takut, bukankah itu Kaisar Zun dari Pulau Yunwu? Aku menghapusnya, Kaisar Zun sebenarnya ditekan oleh Ling Xiao. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Suara seruan terus berdering. Beberapa dari orang-orang ini telah melihat Ling Xiao bergerak, dan beberapa belum. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, Ling Xiao, seorang pria muda berusia awal 20-an, tidak bisa bertarung seperti ini dengan Kaisar Semu. Ini terlalu berlebihan. Ledakan, ledakan, pertempuran di lapangan masih berlangsung. Tidak begitu banyak berkelahi, lebih baik dipukuli secara sepihak. Pada saat ini, Tuan Bai berlumuran darah dan kusut, seperti orang gila tua. Menghadapi kekuatan luar biasa Zulong, dia terlalu sulit. Sangat membosankan. Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Zundi yang mahir tingkat pertama ini jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Tentu saja, mungkin dia terlalu kuat. Lagi pula, Zundi juga punya ayam pedas. Darah meledak. Akhirnya, lelaki tua itu meledakkan kekuatan garis keturunannya pada saat ini. Orang tua ini tidak pernah meledakkan kekuatan garis keturunan, pasti ada alasan khusus. Kalau tidak mungkin dipukuli begitu parah dan tidak dilepaskan. Nak, kamu sudah selesai. Saat Bai Lao meledakkan kekuatan garis keturunannya, dia merasakan luka-lukanya sembuh. Tidak hanya itu, efektivitas tempurnya jelas meroket. Di belakangnya ada jam besar. Ling Xiao belum pernah melihat jiwa bela diri seperti ini. Pada saat ini tampaknya bergerak.
Ling Xiao menggunakan teknik penilaian tingkat dewa untuk menilainya, dan langsung memahami misterinya. Untuk menggunakan kekuatan garis keturunan ini, Anda harus bertarung sebentar. Kali ini 10 menit, kebetulan saat mereka baru saja bertengkar. 10 menit kemudian, garis keturunan meledak, dan selama prajurit itu tidak mati, dia akan pulih sepenuhnya. Dan kekuatan tempur akan berlipat ganda. Secara langsung, jiwa bela diri ini juga melawan langit. Apalagi ini belum selesai. Tuan muda, pinjamkan aku prajurit roh kuasi kaisar Anda untuk digunakan. Si putih tua meraung. Yun Longsing tidak ragu-ragu, dan langsung memberikan prajurit roh kuasi kaisar di tangannya kepada lelaki tua itu. Di dunia ini, adalah normal bagimu untuk mencapai kuasi kaisar di tingkat kultivasimu tanpa prajurit roh kuasi kaisar. Karena hubungan Anda tidak cukup kuat, Yun Longsing hanyalah basis kultivasi yang sempurna dari ranah pil dewa, tetapi ada seorang prajurit roh kuasi kaisar di tangannya. Hanya karena dia adalah tuan muda Pulau Yunwu. Pergi ke neraka, prajurit roh kuasi kaisar adalah pedang panjang yang tajam, dan itu juga pedang, tetapi dibandingkan dengan senjata asli Bai Lao, itu tidak pada tingkat yang sama. Pedang panjang dengan cepat tumbuh lebih besar, dan energi pedang langsung menuju ke langit. Berdiri di antara langit dan bumi. Pemaksaan kuasi kaisar yang menakutkan membuat para prajurit di sekitarnya hampir berlutut. Penggunaan senjata roh kuasi kaisar di bawah kuasi kaisar tidak bisa mengerahkan kekuatannya sendiri sama sekali. Tapi Zundi berbeda, mereka dapat mengerahkan kekuatan sejati dari prajurit roh kuasi kaisar. Kekuatan yang terbentuk akan sangat menakutkan. Pedang ini memiliki kekuatan terbatas di tangan Yun Longsing. Tapi di tangan Elder Bai, seolah-olah itu bisa menghancurkan dunia. Potong dengan panik, tombak naga Shenwei, Ling Xiao tidak berani mengabaikan. Longwei besar terlempar keluar, ekor naga adalah tombak orang suci. Tombak Sage sekarang pada dasarnya telah memulihkan kekuatan aslinya. Ini juga seorang prajurit roh kuasi kaisar. Ledakan, ledakan, kekuatan teror terus bertabrakan, kemudian menyebar, membentuk dampak melingkar besar, meledak ke arah sekitarnya. Seolah-olah langit telah meledak. Di bawah, danau tiba-tiba menggulung gelombang setinggi ratusan meter dan menghantam tanah dengan keras. Ini hampir seperti hari kiamat. Para prajurit yang menonton pertempuran di bawah tercengang. Ini berarti mereka jauh dan kekuatan mereka relatif kuat. Jika tidak, jika mereka tertangkap oleh serangan ini, apakah mereka masih bisa hidup? Namun meski begitu, seseorang terluka. Dia pingsan dalam keadaan koma di tempat. Seluruh pulau telah musnah. Bang! Sebuah bayangan terbang keluar. Itu menabrak danau dan menggulung gelombang air sejauh ribuan meter. Ling Xiao. Dia terlempar ke udara. Penggunaan senjata roh kuasi kaisar benar-benar mengerikan. Semua orang terkejut. Kekuatan garis keturunan pecah, ditambah dengan kekuatan prajurit roh kuasi kaisar. Tuan Bai akhirnya menyelamatkan wajahnya. Tidak hanya mendorong Ling Xiao ke udara, tetapi dia juga tidak bergerak sama sekali. Cek Gading, itu sangat kuat. Ling Xiao merasakan sakitnya. Sudah lama sejak saya merasa sangat sakit. Dia sangat bersemangat, menyeka darah dari sudut mulutnya. Sepasang lengkeng saling menatap, sangat bersemangat. Lagi pula, Ling Xiao hampir sedikit. Ya, kuasi kaisar adalah kuasi kaisar. Tanpa kuasi kaisar, semuanya sia-sia. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Ling Xiao bisa menang? Siapa yang tahu bahwa Kaisar Semu akan sangat mengerikan menggunakan senjata roh Kaisar Semu, dan Ling Xiao tidak bisa menahannya sama sekali. Sayang sekali, jenius seperti itu mati di sini, itu sia-sia. Ada yang menyombongkan diri, ada yang meratap, ada yang meratap. Semua orang membicarakannya tapi sungguh menyenangkan melihat pertarungan hari ini. Hahaha, kamu bisa menang, kamu bisa menang. Ling Xiao mati. Anda membunuh saudara saya. Anda harus mati. Bagaimana dengan jenius, tanpa dukungan yang kuat, Anda hanya omong kosong. Petik 2. Yun Longsing tertawa penuh semangat. Adegan di mana Ling Xiao membunuh saudaranya Yun Longwu masih segar dalam ingatannya. Dia hanya lari ketakutan. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu melarikan diri. Zhao Wutian, yang bersembunyi di pagoda Zulong, menunjukkan senyum sedih. Jika Ling Xiao terbunuh, kemudian dia bebas. Dia benar-benar panik barusan. Ling Xiao tiba-tiba menunjukkan kekuatan besar dan melukai dua kaisar semu satu demi satu. Itu luar biasa. Dia merasa seperti sedang bermimpi.
Anda tahu, ketika dia berada di lembah Dongxian, Ling Xiao harus berurusan dengan Zhao Chan, dan dia harus bergantung pada hewan peliharaan untuk mendapatkan bantuan. Itu masih tak terkalahkan. Sekarang, dengan kekuatan saya sendiri, saya telah mencapai level ini. Jika bukan karena kuasi kaisar yang telah mengambil prajurit roh kuasi kaisar, dia benar-benar harus dipukuli sampai mati. Penjahat semacam ini akan mampu menghancurkannya dalam waktu kurang dari beberapa pertandingan. Anda senang? Ling Xiao bertanya tiba-tiba. Tidak, aku tidak berani. Zhao Wutian terkejut, tetapi dia tidak berharap Ling Xiao mendengar suaranya. Hehe, izinkan saya memberitahu Anda, jika saya mati, Anda juga mati. Apakah menurut Anda pil yang saya berikan kepada Anda adalah lelucon? Ling Xiao berkata dengan dingin, kamu lebih baik berharap aku menang, atau kita berdua akan mati bersama. Tuan, biarkan aku berurusan dengan orang itu. Zhao Wutian buru-buru berkata, tidak dibutuhkan. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, lihat saja, bagaimana cara membunuh Kaisar Kuasi, bagaimana dengan prajurit roh kuasi Kaisar. Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak bisa melakukannya? Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Zhao Wutian panik, tetapi Ling Xiao benar-benar tertekan sekarang. Apakah benar-benar mungkin untuk menang? Pada saat ini Penatua Bai telah membunuhnya. Memegang pedang, ditusuk dengan pedang, kekuatannya hampir lebih menakutkan daripada yang terakhir kali, dan ruang tampaknya langsung ditusuk. Kekuatan yang meledak mengunci Ling Xiao. Tampaknya Ling Xiao tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Ling Xiao berpikir untuk menggunakan kehendak surga. Dari awal hingga sekarang, seni bela diri yang dia gunakan hanyalah 9 seni bela diri asli. Tidak menggunakan kehendak surga setelah fusi. Karena itu adalah pembunuhnya. Pembunuh sebagai Tyrant Wuhun. Pada akhirnya, dia menyerah. Apa gunanya dia belum sepenuhnya meledakkan potensinya? Saat ini, itu hanya menggunakan kekuatan garis keturunan naga leluhur dan Long Yuan. Dia belum kalah. Menara jiwa. Pada saat ini, ada sebuah pagoda yang tergantung di atas kepala Zulong. Beberapa sinar cahaya terbang keluar dari menara jiwa senjata. Tombak naga Wandao, rantai surga dan bumi, armor dewa perang, cincin kehidupan, gerbang luar angkasa, panci ajaib, cermin pola suci. Adapun jubah, dia selalu memakainya. Karena dia ingin menyembunyikan tingkat darahnya yang sebenarnya, dia tidak bisa membiarkan orang lain melihatnya. Tombak naga Wandao dan tombak yang kudus terintegrasi. Sekali lagi pecah trik dari Shenwei Long Spear. Pada saat yang sama, rantai langit dan bumi membentuk susunan rantai padat seperti jaring laba-laba. Biarkan serangan Bai Lao diblokir dengan parah. Panci ajaib mengeluarkan cahaya ajaib, menutupi lelaki tua Bai. Tidak hanya merusak kekuatan domain di sekitarnya, tetapi juga melemahkan Bai Lao. Cermin pola Santo terus-menerus melepaskan pola Santo. Hampir segera setelah Ling Xiao berpikir, cermin Sein Rune akan melepaskan Sein Rune yang dia inginkan. Tanpa menggambar, tanpa membuang waktu. Anda bahkan tidak perlu memegang tangan apapun. Pikiran saja sudah cukup. Ledakan. Pada akhirnya, tombak naga Shenwei bertabrakan dengan Jian Qi yang melemah. Ledakan. Kali ini, Ling Xiao masih tersingkir, tapi itu jauh lebih baik dari sebelumnya, setidaknya tidak langsung ke danau. Hanya selusin langkah jauhnya, itu berhenti. Hehe, betapa bagusnya kamu menurutku, tapi itu saja. Ling Xiao mencibir, keluarkan pintu ruang angkasa secara langsung. Tiba-tiba muncul di belakang Bai tua, cakar naga yang menakutkan menepuknya. Pria tua itu buru-buru melawan, tetapi ditolak. Ketika Tuan Bai bereaksi dan ingin menyerang lagi, Ling Xiao sekali lagi menghilang di gerbang luar angkasa. Begitu berulang-ulang, meskipun Ling Xiao tidak bisa mengalahkan Tuan Bai juga sangat sedih. Jelas keuntungannya sangat besar sebelumnya. Sekarang dia benar-benar dipermainkan oleh Ling Xiao, setelah menyerang untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menyentuh Ling Xiao secara tak terduga. Itu adalah depresi. Bocah bau, jangan bersembunyi jika kamu punya keberanian, keluar dariku. Bai tua sangat marah. Ling Xiao tidak peduli tentang ini. Tujuan utamanya dalam pertempuran ini adalah untuk merasakan kekuatan domain dari pertempuran dengan lawan. Mempersiapkan masa depan untuk memadatkan lapangan nyata. Kerumunan penonton di kejauhan menatap dengan mata terbelalak. Pertempuran ini, beberapa pembalikan, telah membuat mereka sedikit bingung. Saya pikir Ling Xiao akan segera berakhir,
tetapi siapa yang mengira bahwa Ling Xiao sekali lagi akan diikat dengan Tuan Bai. Ini terlalu berlebihan. Setelah sekitar 100 putaran, Ling Xiao telah mencapai tujuannya. Kegunaanmu hilang, selanjutnya, itu milikku. Ling Xiao menunjukkan senyum. Dalam pertempuran ini, selain Tuan Wuhun dan kehendak surga, dia menggunakan semua kekuatan tempurnya. Itu sangat menyenangkan. Selain itu, selama periode waktu ini, basis kultivasinya menerobos terlalu cepat. Promosi garis keturunan juga agak terlalu cepat. Dibutuhkan perjuangan seperti itu untuk mengkonsolidasikan fondasi. Hari ini, fondasinya kokoh. Jangan khawatir tentang masalah apapun. Siap dipromosikan menjadi kaisar. Tidak hanya itu, penggunaan berulang dari Demon Flame Palm, Northern Underworld Palm dan God of War Spear Art juga memungkinkan mereka untuk berhasil maju ke tingkat yang lebih tinggi. Demon Flame Palm dan Beiming Shen Palm sekarang telah dipromosikan ke alam puncak. Seni tombak Dewa Perang akhirnya mencapai ranah Xiao Cheng. Kemajuan ini telah sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Dan 9 pembunuhan Shenlong, Nirwana dalam bentuk naga leluhur, kini juga telah dibudidayakan hingga pembunuhan ketiga. Dia percaya bahwa Kaisar setengah-setengah tidak dapat menghentikan kekuatan ketiga pembunuhan ini. Bahkan Kaisar Semu tingkat 1 akan terluka parah atau bahkan terbunuh di bawah 3 pembunuhan ini. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas semut di alam inti ilahi, dan itu bisa menekanku. Apakah saya masih bisa bertahan setelah saya menggunakan senjata roh semu kaisar? Kok bisa? Petik 2. Bai selalu menjadi lebih besar dan lebih ketakutan. Saya tidak percaya bahwa hal semacam ini benar-benar terjadi. Terlalu berlebihan. Bunuh? Kamu harus membunuh. Orang ini tidak membunuh. Jika ada balas dendam di masa depan, Pulau Yunwu akan selesai. Bagaimanapun, saya adalah Kaisar Semu, dan saya pasti lebih kuat darinya dalam hal esensi sejati. Selama kebuntuan berlanjut, saya pasti akan menang pada akhirnya. Petik 2. Memikirkan hal ini, Tuan Bai berhenti memikirkannya dan fokus bertemu musuh. Tapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ling Xiao tidak memiliki semua kekuatan untuk meledak sama sekali? Hehe, terima kasih, saya telah membuat kemajuan besar dan memperkuat kekuatan saya. Tiba-tiba, cakar naga Ling Xiao melesat keluar. Kali ini, Tuan Bai diledakkan. Dari dasi, ternyata menjadi keuntungan. Efektivitas tempur Ling Xiao tiba-tiba meningkat. Bai Lao tercengang, muntah darah karena marah. Dia menghabiskan waktu yang lama, tidak hanya gagal membunuh Ling Xiao, tetapi juga membantu Ling Xiao mengkonsolidasikan kekuatannya dan membantu seni bela diri Ling Xiao meningkat. Ini benar-benar konyol, konyol. Apakah kamu sangat marah? Tidak perlu, untuk berterima kasih padamu, aku akan memberimu yang bahagia. Ling Xiao menunjukkan senyum, tiba-tiba mendapatkan kembali bentuk manusianya. Memegang tombak orang suci, napas seluruh tubuh tiba-tiba berubah. Napas aneh naik secara bertahap di sekujur tubuhnya. Ketika dia bertarung barusan, napasnya sangat campur aduk. Karena ada 9 wasiat seni bela diri. Dan pada saat ini, 9 dan 9 disatukan menjadi 1. Kehendak surga dirilis. Ling Xiao berdiri di sana, tombaknya menunjuk ke orang tua itu. Banyak orang sangat bingung. Dalam keadaan apa, jelas memiliki keuntungan lagi, mengapa kamu mengembalikan bentuk manusia? Ya, aku tidak mengerti. Kerumunan penonton mengatakan mereka tidak bisa memahami pendekatan Ling Xiao. Masuk akal bahwa Ling Xiao telah mendapatkan keuntungan, dan jika dia bekerja lebih keras, mengalahkan Old Bai bukanlah hal yang mustahil. Tapi sekarang, Ling Xiao benar-benar membatalkan bentuk naga leluhur. Itu telah menjadi bentuk manusia dengan efektivitas tempur yang lebih lemah. Ini sangat aneh. Apa yang akan dilakukan ini? Apakah karena waktu hukum rahasia telah berlalu? Masih merasa bahwa Anda tidak bisa menang, sehingga Anda berencana untuk menyerah? Old Bai penuh dengan kebingungan. Tapi lebih kepada kewaspadaan. Dia percaya bahwa Ling Xiao tidak bisa melakukan ini tanpa alasan. Pasti ada alasan yang lebih dalam untuk ini. Dia tidak boleh ceroboh. Sejak saat itu, dia mendesak kekuatan seluruh tubuh ke dalam pedang di tangannya. Bahkan kekuatan domain dimobilisasi. Bersiaplah untuk menyerang dengan semua kekuatan. Tidak peduli apa yang dilakukan Ling Xiao, dia percaya bahwa pukulan penuh pasti bisa menghentikannya. Itu hanya sedikit memalukan. Bunuh, kirim kamu ke barat. Tuan Bai memadatkan pukulan terkuatnya. Pedang panjang itu seperti pedang hukuman surga.
Ling Xiao masih menonton. Tombak orang suci di tangannya masih mengumpulkan kekuatan. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba menatap Tuan Bai. Teknik tombak Dewa Perang sudah berakhir. Tombak tiba-tiba menusuk, dan kekuatan kehendak surga diringkas di tombak. Aturan di sekitarnya tampaknya telah berubah karena bidikan ini. Sangat aneh, sangat menakutkan. Pistol ini memadatkan kekuatan 3 garis keturunan Ling Xiao, kekuatan Long Yuan, dan kehendak surga tingkat pemula. Bangkit, bidikan ini terlihat sangat biasa dan tidak ada yang istimewa. Sehingga membuat orang yang melihatnya merasa aneh. Apa perbedaan antara ini dan kematian? Bentuk naga leluhur tidak bisa menghentikan serangan lawan. Apakah itu dalam bentuk manusia? Apakah pria ini seorang masokis? Petik 2. Para penonton bahkan lebih bingung. Itu bukan sesuatu yang jahat, sama sekali tidak mungkin untuk melakukan ini secara normal, itu hanya tindakan mencari kematian. Kebanggaan Tian Jiao yang begitu ahli, Fulong Senzu, akan hilang seperti ini. Terlalu sombong. Petik 2. Kesedihan. Melihat Degen tamak, ada juga yang bingung. Tetapi tidak satupun dari mereka dapat mengubah situasi saat ini. Ling Xiao tidak ragu untuk kembali. Yang terbaik adalah menemukan kematian. Saya khawatir Tuan Bai tidak bisa menang. Yun Longsing menarik napas lega. Melihat Ling Xiao mendapatkan kembali keuntungannya, Yun Longsing sebenarnya sedikit gugup. Tapi sekarang, tidak perlu gugup. Ling Xiao bunuh diri, dan tidak bisa menghentikannya. Bagaimana para idiot ini bisa memahami kehendak surga yang mengerikan? Melihat Ling Xiao, Yu Ying sedikit terobsesi. Ledakan. Pada saat ini, kedua serangan itu bertabrakan. Dibayangkan bahwa Ling Xiao dikalahkan secara fatal, dan bahkan adegan pembunuhan itu tidak muncul. Sebaliknya, situasi sebaliknya terjadi. Saat serangan Bai Lama berakhir dengan serangan Ling Xiao, dia pingsan. Hancurkan jenderal, seolah rentan. Selanjutnya, tombak itu langsung menembus tubuh Bai Lao. Kekuatan teror mengamuk di tubuh Bai Lao. Bai Lao Kikiao berdarah. Kemudian, tubuh itu meledak dalam kehampaan. Kaisar Kuasi telah jatuh. Pada saat ini, semua orang tercengang. Tidak ada suara. Mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata. Sebelum Ling Xiao bisa mendapatkan keuntungan dalam pertempuran dengan lelaki tua itu sudah sangat kuat. Kali ini, dia benar-benar membunuh lawan dengan satu gerakan. Ini membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Saya ingin berbicara, tetapi ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan saya, dan saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Tuhan, sesaat sebelum dia meninggal, Tuan Bai sepertinya menyadari sesuatu. Dia telah melihat beberapa kehendak seni bela diri tertinggi di benaknya. Di antara mereka, kehendak surga adalah yang terkuat. Dalam serangan Ling Xiao, ada kehendak surga, bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Wutian juga tercengang, benar-benar terkejut. Ling Xiao, sebenarnya benar-benar harus membunuh Kaisar Semu. Ini juga mengerikan. Jenius seperti itu, jika dia mengikuti, saya khawatir keluarga Zhao akan menjadi lebih kuat dan makmur di masa depan. Apa dua anak laki-laki mati? Orang-orang seni bela diri memiliki rentang hidup yang panjang, tetapi masalah besar adalah kelahiran kembali. Tapi master seperti itu tidak bisa ditemui begitu saja. Dia pikir dia tidak beruntung. Tetapi sekarang, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya mungkin menjadi berkah tersembunyi. Kekuatannya sangat kuat, baru memulai, sudah sangat mengerikan. Ling Xiao juga terkejut. Dia pikir itu cukup bagus bahwa pukulan ini dapat melukai lawan secara serius. Namun siapa sangka satu tembakan akan menghancurkan tubuh lawan. Hanya jiwa yang tersisa, dan itu juga dipukul dengan keras. Tapi pikirkanlah, jalan surga adalah aturan paling dasar untuk pergerakan langit dan bumi. Kehendak langit dan bumi adalah kehendak langit dan bumi. Lebih mengerikan dari kehendak Tuhan. Jika Anda menguasai kehendak surga, Anda dapat mengendalikan langit dan bumi. Ditambah dengan seni bela diri tingkat dewa dari taktik tombak dewa perang yang aneh. Itu benar-benar mengerikan. Angsa, Ling Xiao mulai melahapnya dengan acuh tak acuh. Esensi energi seorang kaisar kuasi terlalu berguna baginya. Ketika dia menelan, para seniman bela diri di sekitar itu bodoh. Mereka benar-benar terkejut. Pertempuran ini akhirnya berkembang hingga titik ini, sesuatu yang tidak dapat mereka pikirkan. Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Yun Longsing ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Tapi seberapa cepat dia bisa pergi, bagaimana dia bisa melarikan diri?
Ling Xiao mencibir dan menggunakan telapak tangan Dewa Ming Utara di udara. Yun Longsing tersedot oleh Seng Sheng. Tidak, cadangan, saya tidak ingin mati, saya belum ingin mati. Yun Longsing mati-matian memohon belas kasihan. Kaisar Zun yang telah memotong tangannya juga membunuhnya. Orang ini cukup setia, mengetahui bahwa dia bukan lawan, dia masih ingin menyelamatkan Yun Longsing. Tapi Ling Xiao tidak akan berbelas kasih kepada musuh. Mata penjara, 5 teratai darah Ling Qiao menyelimuti Kaisar Zun. Perangkap itu, kemudian rantai Hao Tiandi dililit lagi, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Ling Xiao sudah mencubit Yun Longsing sampai mati. Jangan salahkan aku, kamu seharusnya tidak main-main denganku dari awal. Ling Xiao mencibir dan mulai melahap esensi energi dari 2 kaisar semu. Ditelan selama 10 menit, butuh waktu lama, tapi untungnya juga besar. Garis keturunan pagoda jiwa telah berhasil ditingkatkan kedua tingkat berturut-turut dari peringkat Dewa ke-6, mencapai peringkat Dewa ke-8. Dan tidak hanya itu, kehendak surga juga telah dipromosikan dari masuk ke Xiao Cheng. Kekuatannya telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Para penonton terdiam, tidak berani mengeluarkan suara, karena mereka takut. Pemuda ini sangat menakutkan sehingga dia benar-benar membunuh 2 kaisar semu. Meskipun hanya seorang kaisar semu. Tapi bunuh kaisar semu dengan budidaya alam pil dewa. Saya belum pernah mendengarnya. Mungkin ada tempat lain, tapi Fulong Shenzhou belum pernah ke sana. Bahkan jika itu adalah basis kultivasi semi-kaisar setengah langkah untuk bersaing dengan kaisar semu, itu sangat jarang. Mereka pada dasarnya ditekan. Membunuh kuasa kaisar dengan setengah langkah tingkat kuasa kaisar hanyalah hal mitologis. Lagi pula, orang-orang di sekitar belum pernah mendengarnya. Tidak ada catatan dalam klasik. Ini aneh. Semua orang memandang Ling Xiao, menunjukkan ekspresi ketakutan. Siapa di antara kalian yang ingin mengubah para dewa? Ling Xiao tersenyum dan bertanya, aku belum cukup bermain, atau yang lain, maukah kamu bermain denganku? Apa lelucon? Tidak ada lagi kaisar kuasi yang hadir. Siapa yang berani bermain dengan pembunuh ini? Bukankah itu mencari kematian? Tidak ada, lalu pergi. Zhao Wutian, ayo pergi. Petik 2. Ling Xiao tersenyum tipis, melangkah ke naga berkaki 2 yang telah diubah Zhao Wutian, dan berlari menjauh. Naga terbang dengan 2 kaki barusan juga merupakan kekuatan kuasi kaisar, kan? Sepertinya rasa penindasan tidak mungkin salah. Mentalitas Zhao Wutian saat ini sedikit berubah. Meskipun dia belum sepenuhnya mematuhi Ling Xiao, tapi tidak ada perlawanan seperti sebelumnya. Bakat Ling Xiao memungkinkan dia untuk melihat masa depannya. Diperkirakan tidak akan lama lagi jenius muda ini akan mampu mengunggulinya. Jenius yang menjanjikan, ikuti terus, itu tidak salah. Selama dia tidak membuat masalah dan mengikuti, dia pasti akan mendapatkan panen besar di masa depan. Awalnya, dia akan menjadi kaisar kuasi 4 kali lipat dengan ketenangan pikiran sepanjang hidupnya. Dengan bakatnya, kemungkinan peningkatan lebih lanjut tidak mungkin. Kecuali pergi ke Zhenwu Shenzhou. Inilah yang dia maksud untuk menyukai lelaki tua Ling Tianzong sebelumnya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin baik untuk mengikuti Ling Xiao sendirian. Naga terbang sangat cepat. Bagaimanapun, itu adalah 4 kaisar kuasi puncak. Dengan cepat melewati Pulau Yunwu dan terbang menuju kedalaman laut. Ling Xiao duduk di punggung naga berkaki 2. Dia mengeluarkan teknik transformasi dewa dan mulai mempelajarinya. Jika dia bisa mempelajari teknik transformasi dewa sebelum dia bergegas kembali ke Pulau Zulong, harapannya untuk menang melawan kaisar akan lebih besar. Jika dia telah belajar bagaimana mengubah para dewa ketika berhadapan dengan pria kulit putih tua sebelumnya, menang akan lebih mudah, dan Anda bahkan tidak perlu menggunakan kehendak surga. Ada 3 alasan mengapa kaisar kuasi lebih kuat dari kaisar kuasi setengah langkah. Pertama, memiliki lapangan nyata. Kedua, memiliki darah para dewa. Ketiga, jumlah total yuan sejati lebih besar dan kualitasnya lebih tinggi. Jika Ling Xiao telah mempraktikkan teknik transformasi dewa, maka kerugian kedua tidak akan ada lagi, dan bahkan mungkin berubah menjadi keuntungan. Yang ketiga bukan kerugian baginya. Jumlah total esensi sejatinya jauh lebih banyak daripada kebanyakan Kaisar Zun. Kualitas Long Yuan bahkan lebih kuat dari Zun di Zhen Yuan. Belum lagi kekurangan tenaga. Pada saat itu, Kaisar Zun hanyalah keuntungan domain baginya. Beberapa hari kemudian, Ling Xiao membuka matanya.
Tubuh itu terbungkus dalam cahaya aneh. Pengorbanan sebagai Sindingdiangsu.com. Transformasi Tuhan. Dengan ledakan teriakan darinya, garis keturunan naga leluhur mulai berubah. Itu berubah dari garis keturunan tingkat ke-9 dari peringkat semi-ilahi ke garis keturunan dari peringkat ke-9 dari peringkat ilahi. Sayangnya, itu hanya bisa bertahan sekitar 1 menit. Kali ini agak singkat, tapi bagaimanapun, saya sudah mulai. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan durasi waktu sebanyak mungkin, sehingga dia dapat mempertahankan keadaan darah para dewa untuk waktu yang lebih lama. Selain itu, negara ini telah dipertahankan untuk waktu yang lama, yang lebih kondusif untuk promosi masa depannya menjadi kaisar kuasi. Manfaatnya sangat banyak. Beberapa hari kemudian, garis besar Pulau Zulong sudah terlihat. Ling Xiao menunjukkan senyum. Akhirnya kembali ke Pulau Zulong. Butuh lebih dari sebulan untuk berangkat dari lembah Dongsen. Namun, sekarang dia telah mempertahankan transformasi ilahi selama lebih dari 10 menit. Ini adalah peningkatan besar. Sembunyikan napasmu sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Ling Xiao memberi tahu Zhao Wutiandao. Aku tahu tuannya. Zhao Wutian mengangguk, memadatkan napas 4 kali lipat puncak kaisar. Jika tidak, itu akan terlalu menakutkan. Di seluruh Pulau Zulong, tidak mungkin menemukan kaisar kuasi 4 kali lipat. Ketika Zhao Wutian datang ke sini, dia adalah raja yang sebenarnya. Tak terbendung. Tepat di depan adalah batas utara. Batas utara sekarang juga merupakan wilayah Kekaisaran Tairen, jadi itu bukan masalah. Ada juga penjaga kuasi kaisar Kekaisaran Tiran. Sepertinya suasananya agak salah. Ling Xiao mengerutkan kening. Ya, Tuan, rasanya semua orang dalam bahaya di sini. Perasaan hujan dan angin bertiup di atas gedung. Petik 2. Zhao Wutian juga mengangguk. Apakah sesuatu terjadi? Ling Xiao punya firasat buruk. Tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan Pulau Zulong, paling lama hanya 2 bulan. Tanpa diduga, sesuatu terjadi ketika Anda kembali. Bagian depan adalah kota naga iblis, turun dan lihatlah. Ling Xiao awalnya berencana untuk pergi langsung ke dunia tengah, dikurangi BSS Ling Xi. Tapi sekarang sepertinya kita harus mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Berhenti, ini adalah kota naga iblis, dan orang lain tidak diizinkan masuk. Sepertinya itu adalah Kaisar Zun setengah langkah. Apa? Pergi dan beritahu Kaisar Kuasi. Kaisar Zun setengah langkah berada di Pulau Zulong, itu adalah keberadaan yang sangat canggung. Penampilan Ling Xiao benar-benar membuat takut orang-orang ini. Mengapa panik? Saya adalah Kaisar Ling Qiao dari Kekaisaran Tuan. Ling Xiao berkata dengan keras. Kamu omong kosong, Kaisar Tiran jelas sudah mati. Seseorang berteriak. Tidak, itu Tuan. Saya sudah melihat Tuan, jadi saya tidak mungkin salah. Kata orang lain, ini benar-benar Tairen, sungguh, Yang Mulia Tairen tidak mati. Di antara para penjaga yang hadir, masih banyak orang yang telah melihat wajah asli Ling Xiao. Jadi ketika saya melihat lebih dekat, saya segera mengenalinya. Tapi itu tidak benar. Ada berita dari benua Fulong bahwa Yang Mulia Tairen jelas sudah mati. Omong kosong, itu hanya rumor. Kami percaya pada mata kami sendiri. Bagaimana mungkin orang yang kuat seperti Kaisar Tiran mati dengan mudah di luar? Yaitu, bagaimana Yang Mulia Kaisar Tiran bisa mati? Seseorang pasti berbicara omong kosong. Ling Xiao mendengar suara semua orang. Dia sedikit mengernyit. Tampaknya seseorang telah menyebarkan berita palsu bahwa dia sudah mati. Naga terbang berkaki 2 berubah menjadi penampilan Zhao Wutian, dan keduanya mendarat pada saat yang sama. Siapa bilang aku mati? Ling Xiao memandang semua orang dan bertanya. Yah, saya tidak tahu tentang itu. Diskusi tingkat tinggi mengatakan bahwa seseorang dari benua Fulong datang dan mengatakan bahwa Anda sudah mati. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Petik 2. Setiap orang, kumpulkan semua Kaisar Zun di perbatasan utara. Ling Xiao mengerutkan kening, merasa bahwa masalah ini tidak mudah. Jadi memerintahkan, ya. Para penjaga buru-buru mengeluarkan token untuk memberitahu. Ling Xiao pergi ke kota naga iblis. Tidak lama setelah tiba di kota naga iblis, serangkaian aura kuat muncul satu demi satu. Itu adalah tubuh Dewa Iblis Jimingkong dan Ling Xiao yang dipimpin oleh mereka. Diikuti oleh Kaisar Naga Iblis, Kaisar Naga Hitam, Kaisar Yinsan, Ratu Semut, Kaisar Lipan, Kaisar Heis Hui dan lainnya. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan Kaisar Bintang Surgawi dari Alam Tengah dan ibunya Feng Qi juga ada di sini.
Ini sangat aneh. Mereka tidak berada di dunia tengah, tapi mereka ada di sini. Apa terjadi sesuatu? Semakin aku memikirkannya, semakin aneh jadinya. Ibu, Ling Xiao berjalan menuju Feng Qi dan membungkuk. Selain Kaisar Kuasi, ada juga beberapa Kaisar Kuasi setengah langkah. Tampaknya para penguasa Kekaisaran Tiran telah berkumpul di batas utara. Anakku, ini benar-benar kamu tidak mati. Hebat, kata saya, bagaimana anak saya bisa mati begitu mudah, karena ada yang menyembunyikan niat jahat dan diperkirakan menyebarkan berita bohong. Petik 2. Surgawi Phoenix Saint Feng Qi sangat senang. Sejujurnya, dia tidak tahu betapa putus asanya dia ketika mendengar berita kematian putranya. Murid yang baik, aku tidak mengecewakan guruku. Mi Hemi, Sue Linglong juga tersenyum. Zhao Wutian memandang Sue Linglong dan Feng Qi, merasa sangat terkejut. Dia berpikir bahwa orang-orang seperti Ling Xiao tidak memiliki latar belakang. Tapi Sue Linglong dan Feng Qi keduanya adalah kaisar semu. Tampaknya bagi Zhao Wutian bahwa dengan Master Sue Linglong dan Ibu Feng Jia, latar belakang Ling Xiao tidak dangkal. Seperti semua orang tahu, apakah Feng Qi atau Sue Linglong dapat menerobos atau memulihkan basis kultivasi kaisar semu, itu adalah kredit Ling Xiao. Bu, apa yang terjadi? Bukankah kamu di dunia tengah? Kenapa kamu ada di sini? Ling Xiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ceritanya panjang. Kaisar Besar Tianxing tersenyum pahit, Kekaisaran Tiran kami terletak di batas tengah, dan telah diratakan oleh orang-orang. Kami juga tidak punya pilihan selain bermigrasi ke batas utara. Jadi apa yang terjadi? Ling Xiao bahkan lebih bingung. Ini bukan tempat untuk bicara, ayo pergi ke tempat yang aman. Ji Mingkong melamar. Bagus. Ling Xiao mengangguk. Memasuki istana kota naga iblis bersama semua orang. Pengorbanan sebagai 75zw.com pengorbanan sebagai. Sekarang Ji Mingkong bekerja di sini. Perintah dari Overlord Empire juga dikeluarkan dari sini. Sepanjang jalan, Ling Xiao merasa sangat tegang. Seluruh kota naga iblis dijaga ketat dan suasananya khusyuk. Jelas seperti apa sebelum perang datang. Ini pasti terancam oleh sesuatu, jika tidak maka tidak akan terjadi. Terlebih lagi, melihat wajah para pejuang, ada beberapa tekad, bahkan keputusasaan. Seolah-olah apa yang akan kita temui adalah pertempuran hidup dan mati. Pada awal pertempuran ini, mereka mungkin putus asa. Ling Xiao tidak banyak bertanya, dia berencana untuk kembali ke istana dan mengklarifikasi semua pertanyaan. Kembalinya Ling Xiao jelas menimbulkan sensasi di Devil Dragon City. Yang mulia Tyrant telah kembali. Dia tidak mati. Mungkin itu akan menjadi titik balik. Dalam perang ini, di dalam istana, Ling Xiao langsung duduk di posisi atas. Tapi dia tidak menyadari bahwa seseorang di antara penonton menunjukkan ketidakpuasan. Di antara mereka adalah Kaisar Naga Hitam dan Kaisar Naga Iblis. Kaisar Naga Hitam dan Kaisar Naga Iblis mengandalkan kekuatan Xiao Hong untuk menghancurkan dan menaklukkan. Xiao Hong belum muncul sekarang. Karena itu, wajar bagi mereka untuk tidak menerima Ling Xiao. Bagaimanapun, kekuatan Ling Xiao pada awalnya sangat buruk. Setidaknya itu untuk mereka. Selain itu, Ling Tian dan Muliansin mereka yang ketakutan juga meninggalkan Pulau Zulong dan pergi ke Zhenwu Sensu. Memegang token Zhenwu yang diberikan oleh Ling Xiao. Selain itu, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Kekaisaran Tyrant. Adalah normal bagi sebagian orang untuk memiliki pikiran buruk dalam hidup mereka. Setelah Ling Xiao duduk, lebih banyak orang masuk. Ada Kaisar Kuasi setengah langkah, seniman bela diri yang telah menyelesaikan kultivasi di ranah pil dewa. Ini adalah pemimpin senior Kekaisaran Tyrant saat ini. Saya baru saja mendengar penjaga di luar mengatakan bahwa sepertinya ada desas-desus bahwa saya meninggal di benua Fulong. Siapa yang menyebarkan desas-desus? Apa tujuannya? Petik 2. Ling Xiao bertanya dengan dingin. Dia tidak bahagia, sangat tidak bahagia. Berita kematiannya mungkin tidak hanya mempengaruhi moral Overlord Empire. Itu juga akan membuat kerabat dan teman-temannya sedih. Oh, tidak ada yang bisa menyalahkan ini. Beberapa waktu lalu, kapal dari benua Fulong kembali, mengirimkan kembali jantung dan tulang bunga begonia. Pakar di lembah abadi Fulong memberitahu kami bahwa Anda menyinggung Ling Tianzong, Sekte Zhenwu Senzu di benua Fulong. Hasilnya dipenggal di sana. Petik 2. Ji Mingkong menjelaskan, tidak mungkin, Diakon Zhao Sui tidak akan berbohong seperti itu. Kata Ling Xiao, orang itu tidak bernama Zhao Sui.
Ji Mingkong tercengang sejenak. Itu bukan Zhao Sui. Ling Xiao merasa bahwa masalahnya agak merepotkan. Zhao Sui mungkin dalam bahaya. Kalau tidak, dia tidak mungkin absen. Tampaknya setelah berurusan dengan Pulau Zulong, dia harus kembali ke lembah Dongxian untuk melihat bagaimana keadaan Zhao Sui. Memikirkannya seperti ini, orang dari lembah Dongxian yang mengirim kembali hati dan tulang bunga Haitang mungkin berasal dari keluarga Dongxian. Itu sangat tidak masuk akal. Buat ketegangan. Kalau tidak, itu tidak bisa dijelaskan. Tentu saja, bisa juga dari keluarga Zhao. Jika itu dari keluarga Zhao, itu akan lebih sederhana. Zhao Wutian sekarang adalah budaknya. Tentu saja, mungkin juga pihak lain tidak berbohong dengan sengaja, tetapi benar-benar mati untuknya. Lagi pula, ketika dia melarikan diri dari lubang batu Fulong, dia tidak memberitahu siapapun selain Zhao Sui. Sebagai gantinya, dia langsung meninggalkan lembah abadi timur. Mengambil Zhao Sui sebagai pribadi, dia pasti tidak akan mengkhianatinya. Oleh karena itu, yang lain berpikir itu normal baginya untuk mati di lubang batu Fulong. Bukankah Begonia Heart and Flower Bond menjelaskan situasinya? Ling Xiao berkata dengan bingung. Begitu Hai Tangxin kembali, dia pergi ke dunia tengah, dan tidak ada tempat setelah itu. Tulang bunga kembali ke timur, seolah hilang. Mereka mungkin tidak tahu bahwa ada rumor seperti itu di luar. Petik 2. Ji Mingkong menghela nafas dan berkata, kami bahkan mengirim seseorang untuk menemukan mereka, tetapi situasinya tidak optimis. Mereka semua mungkin berada dalam masalah dan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Petik 2. Ling Xiao, saya mendengar bahwa Anda telah menyinggung Ling Tianzong. Apakah ini benar? Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat kasar terdengar. Itu adalah Kaisar Naga Iblis. Kaisar Iblis, perhatikan nada bicaramu, itu yang mulia Tyrant, kamu tidak bisa hanya menyebutnya dengan nama. Sue Linglong berkata dengan dingin. Ling Xiao juga mengerutkan kening. Kaisar Naga Iblis ini selalu memanggilnya yang mulia Kaisar Tiran sebelumnya. Sekarang dia bahkan memanggil namanya secara langsung. Nadanya bahkan mengungkapkan makna bertanya. Tatapan banyak orang sama, bertanya-tanya bahkan bertanya-tanya. Ling Xiao mencibir. Beberapa alasan tampaknya dapat dipahami. Orang-orang ini memanggilnya yang mulia Tiran, bukan karena kekuatannya, tetapi untuk masa depannya. Sekarang dia telah menyinggung Ling Tianzong, dia tidak memiliki masa depan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan dibunuh oleh Pulau Zulong dan akan menyebabkan kebencian Ling Tianzong. Selain itu, dengan cara ini, Ling Xiao tidak akan dapat bergabung dengan latihan kultivasi Zhenwu Shenzhou, dan tidak akan ada masa depan. Mereka tidak tahu bahwa ada 4 sekte lain selain Ling Tianzong, dan mereka sangat menghargai Ling Xiao. Tampaknya orang-orang di Dongxiangu masih sengaja. Hehe, bagaimana jika aku menyinggung Ling Tianzong? Begitu juga Ling Tianzong, tidak bisakah aku menyinggungnya? Ling Xiao tertawa dan memandang Kaisar Naga Iblis dan berkata, maksudmu, apakah aku tidak layak menjadi tuanmu? Ya, Kaisar Naga Iblis berdiri dan berkata, saya menghormati Anda sebagai Kaisar Tiran karena bakat dan masa depan Anda. Tetapi Anda tidak tahu apa-apa tentang diri Anda sendiri. Anda sebenarnya menyinggung Ling Tianzong dari Zhenwu Shenzhou. Anda gila. Apakah Anda tahu bahwa ini akan menyakiti kita? Bahkan masa depan kita hancur bersama. Petik 2. Ya, Ling Xiao, kamu harus memberitahu kami, apakah orang-orang Ling Tianzong tahu jika kamu kembali kali ini? Apakah kita akan dalam bahaya? Kaisar Naga Hitam juga berbicara. Aku belum tahu. Ling Xiao tidak berbohong, saya khawatir orang-orang Ling Tianzong mengira dia berada di lubang batu Fulong. Dalam waktu singkat, Pulau Zulong seharusnya tidak dalam bahaya. Huff, meski begitu, kamu masih menyakiti kami, dan kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk terus melayani sebagai tuan. Kamu harus turun tahta dan menjadi berbudi luhur. Jalan Kaisar Naga Iblis. Mengurangi. Cukup. Kaisar Heishui mengerutkan kening dan berkata, menjadi seorang pria masih harus berhati-hati. Yang mulia Tiran tidak kurus bagi kita, dan dia telah memberi kita banyak sumber daya budidaya. Ya, bahkan jika dia tidak bisa pergi ke Zhenwu Shenzhou, dia juga Kaisar Tiran kita. Kaisar Tianxing juga berkata, Kaisar Naga Hitam, Kaisar Naga Iblis. Saya akan menjawab 2 pertanyaan Anda nanti. Saya ingin Anda melihat apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Dewa. Sekarang, saya perlu mencari tahu situasi saat ini di Pulau Zulong.
Saya tidak ingin mendengarkan topik lain, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Ling Xiao berkata dengan dingin, Mingkong, mengapa kamu begitu dijaga di alam utara sekarang? Juga, mengapa Kaisar Tianxing dan ibuku berada di perbatasan utara? Petik 2. Mengenai hal ini, Ling Xiao belum mengetahuinya setelah kembali. Awalnya, ada master yang menjaga batas utara, timur, dan tengah. Pengorbanan sebagai Sindingdianxu.net. Sekarang mereka semua datang langsung ke batas utara, pasti ada masalah. Ji Mingkong menghela nafas dan berkata, dengarkan aku baik-baik. Pulau Zulong hari ini benar-benar berbeda dari saat kamu pergi. Ayolah, aku ingin melihat perbedaannya. Berapa banyak yang bisa berubah hanya dalam 2 bulan. Petik 2. Ling Xiao berkata dengan ringan. Seng Jiao dan kuil naga telah bergabung. Kata Ji Mingkong, haha, itu normal, Haitan ambisius dari hari ke hari, dan Dewa Naga Agung bahkan lebih merupakan konspirator. Mereka bekerja sama dan bisa mengerti. Ling Xiao mencibir, tetapi, bahkan jika mereka bersatu, kekaisaran tuan kita tidak akan begitu rentan, kan? Apakah karena kakak tertua saya Ling Tian pergi, Anda akan dibantai? Petik 2. Hal-hal lebih rumit dari yang Anda pikirkan. Ji Mingkong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga tahu bahwa kuil naga adalah kekuatan nomor 1 di alam timur, dan belum lama ini, Sekte Setan Tulang Putih, salah satu dari 3 kekuatan di alam timur, mengumumkan aliansi dengan kuil naga. Bai Yuyu dan Dewa Naga Agung telah bergabung. Meskipun Da Huangmen kuat, wilayahnya kecil. Oleh karena itu, di seluruh alam timur, pada dasarnya tidak ada seorang pun di wilayah Kaisar Dewa Naga. Selain itu, ada hal yang lebih mengerikan yang mungkin tidak Anda pikirkan. Perubahan dramatis terjadi di perbatasan selatan, dan pemimpinnya dibunuh. Pemimpin baru itu ternyata adalah anak haram Kaisar Naga Dewa. Ini menyebabkan Kaisar Dewa Naga menekan batas selatan dalam satu gerakan. Menjadi penguasa 2 dunia, kemudian dia bergandengan tangan dengan Seng Jiao dan mulai melahap dunia tengah. Dia dan Seng Jiao bergabung untuk mengalahkan kekuatan terkuat di dunia tengah, Paviliun Seng Tian, dan bahkan Tuan Paviliun Seng Tian hampir terbunuh. Sekarang Lord of Seng Tian Paviliun telah melarikan diri ke batas utara, sebagian besar kekuatan di batas tengah telah melekat pada kuil naga atau agama suci. Hanya sebagian kecil dari kekuatan yang masih keras kepala melawan. Petik 2. Hehe, dia benar-benar seorang konspirator, tapi aku tidak mengerti bahwa ada begitu banyak kekuatan hegemonik di dunia tengah, yang semuanya adalah kaisar semu. Bahkan jika kuil naga sudah menguasai selatan dan timur, selama kekuatan itu bergabung, mereka masih bisa melawan mereka. Mengapa itu gagal begitu mudah? Kaisar Tianxing, Anda memberitahu saya mengapa. Petik 2. Ling Xiao memandang Kaisar Tianxing dan bertanya. Kaisar Tianxing merasa sedikit aneh. Ling Xiao jelas lebih rendah darinya dalam kultivasi, tetapi mengapa itu terasa sangat menakutkan baginya? Kaisar Tiran Mingjian, Kaisar Agung Dewa Naga telah menembus basis budidaya 3 kuasi kaisar. Dan memiliki prajurit roh kuasi kaisar. Tidak hanya itu, Bai Yuyu juga merupakan kaisar semu puncak ganda. Pemimpin wilayah selatan juga merupakan kaisar kuasi puncak ganda. Hal yang paling menakutkan adalah dia tampaknya telah menemukan beberapa pembantu dari luar negeri. Baik kaisar kuasi pertama dan kaisar kuasi kedua memiliki. Sekarang, bahkan Seng Jiao sedikit cemburu pada kuil naga. Meskipun kedua belah pihak masih bersekutu, mereka tidak tahu kapan kuil naga akan mencaplok gereja suci. Petik 2. Kaisar Besar Tianxing berkata, kami telah kalah dalam pertempuran sengit, jadi kami hanya bisa mundur ke batas utara. Hari ini, wilayah Kekaisaran Tairen hanya tersisa di batas utara. Sisa tempat itu ditempati oleh kuil naga. Petik 2. Ternyata kuil naga saat ini tidak hanya memiliki sejumlah besar kaisar semu, tetapi juga memiliki kekuatan yang kuat. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan lain. Ling Xiao mengangguk. 3 kaisar Dewa Naga, Bai Yuyu, dan pemimpin batas selatan sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar pasukan tingkat penguasa. Terlebih lagi, ada lebih dari 3 kaisar kuasi ini di kuil naga. Harus ada setidaknya 10 kaisar kuasi di batas selatan. Ditambah dengan pembantu yang dibawa oleh Dewa Naga Agung dari luar negeri, kuil Dewa Naga sekarang mendekati 20 kaisar semu. Terlepas dari kuantitas atau kualitas, itu jauh melampaui Kekaisaran Tairen. Kekalahan Kekaisaran Tairen adalah normal.
Bocah tua ini benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Sungguh tidak tahu malu dan tercela membiarkan putranya bersembunyi di perbatasan selatan begitu lama. Ling Xiao berkata dengan sinis. Dewa Naga Agung, mengkhianati temannya dan pintu yang sama. Putranya juga mengkhianati keluarga yang sama sekarang. Ini benar-benar biologis. Sekarang tidak ada Ling Tian di alam utara, tidak ada Kaisar Kuasi rangkap 3. Yang terkuat hanyalah He Sui Grid, dan itu hanya pencapaian besar kedua. Tentu saja, Lord of the Holy Sky diperkirakan adalah triple kuasa kaisar. Tapi sekarang dia terluka parah. Kuil naga belum menyerang alam utara, apa yang mereka lakukan sekarang? Ling Xiao bertanya tiba-tiba. Saat ini, pasukan yang tersisa di alam tengah sedang dibersihkan. Sebagian dari pasukan kuil naga sedang memulihkan diri, dan sebagian lagi mengepung paviliun Suhai. Diperkirakan paviliun Suhai tidak akan bertahan lama. Petik 2. Jawab Ji Mingkong. Paviliun Suhai. Tentu saja Ling Xiao ingat. Yang pertama memberinya petualangan di dunia tengah adalah paviliun Suhai. Di sana, dia sangat dipromosikan. Dan saya bertemu dengan teman bayi Li Fengyun. Meskipun itu hanya kenalan umum. Tapi Ling Xiao tidak ingin kuil naga menghancurkan paviliun Suhai. Bagaimanapun, musuh dari musuh adalah teman. Yang mulia Tyrant, apa rencanamu? Tanya Ji Mingkong. Ling Xiao berkata, apakah ini masih perlu ditanyakan? Setelah paviliun Suhai dihancurkan, akan ada satu musuh yang berkurang di kuil Dewa Naga, dan mereka dapat berkonsentrasi untuk berurusan dengan kita saat itu. Jadi saya mengusulkan untuk membantu Suhai Ge melawan kuil naga. Dengan cara ini, itu juga untuk melindungi diri kita sendiri. Mempertahankan musuh dari luar negeri. Petik 2. Kentut. Kaisar Naga Iblis tiba-tiba meraung, Ling Xiao, jangan main-main. Sekarang kuil naga kuat, masih sulit bagiku untuk melindungi diriku di utara. Kamu masih ingin membantu orang lain, apa yang bisa kamu lakukan? Ambil kepala. Petik 2. Ya, semua orang tahu kebenaran tentang dinginnya bibir dan gigi, tetapi kekuatannya tidak bagus, dan jika kamu pergi, kamu akan mati. -BSS Ling Xi. Kaisar Naga Hitam juga berkata, banyak dari orang-orang yang tersisa juga sangat setuju dengan dua pandangan ini. Hehe, apa maksudmu dengan melihat paviliun Suhai dihancurkan, dan kemudian membiarkan kuil Dewa Naga memiliki semua energi untuk berurusan dengan alam utara kita? Paviliun Suhai dapat mendukungnya sampai sekarang, menunjukkan bahwa kekuatannya tidak lemah. Jika kita bisa menyelamatkan tepat waktu, maka sekutu baru akan dibuat. Saat itu, kami bergabung untuk melawan kuil naga, ada apa? Petik 2. Ling Xiao berkata dengan dingin. Namun demikian, saya sudah mengatakannya, dan saya mengerti kebenarannya, tetapi ketika datang ke pertempuran, itu tidak seperti itu. Sekarang kuil naga tidak menyerang kita, jika kita memilih untuk berlindung, itu mungkin bukan hal yang buruk. Anda memiliki permusuhan dengan kuil naga, tapi kami tidak. Jangan seret kami sampai mati karena keinginan egois Anda sendiri. Kami mengikuti Anda sebelumnya karena kami melihat masa depan. Tapi sekarang, kita tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu, kita harus mencari jalan keluar untuk diri kita sendiri. Petik 2. Naga Iblis berkata dengan dingin. Mi Hemi, apakah kamu berencana untuk memberontak? Ling Xiao memandang Kaisar Naga Iblis dengan acuh tak acuh, saya mengingatkan Anda bahwa Anda bukan sekutu, tetapi bawahan saya, jika Anda memberontak. Aku bisa membunuhmu di tempat. Petik 2. Hahaha, hanya mengandalkanmu. Kaisar Naga Iblis tertawa dan berkata, pada awalnya, Anda hanya mengandalkan bantuan Ling Tian dan Kaisar Wanita Misterius itu untuk menaklukkan kami. Sekarang mereka tidak berada di sisi Anda, apakah Anda pikir Anda masih bisa meyakinkan kami? Aku juga tidak ingin berkhianat. Tetapi Anda harus membiarkan saya melihat masa depan Anda. Yakinkan saya, bahkan jika saya memberikan hidup saya kepada Anda, itu sepadan. Tapi, sekarang, saya tidak akan membuat lelucon tentang hidup saya. Jika Anda ingin menyelamatkan paviliun Suhai, saya tidak bisa menghentikannya, dan saya tidak ingin menghentikannya, tetapi Anda hanya bisa pergi sendiri. Petik 2. Lelucon, dia adalah tyrant kita, jika dia pergi, kita secara alami juga akan pergi. Ji Mingkong berkata dengan dingin, kecuali seseorang ingin mundur dari kekaisaran Tuan. Tentu saja saya tidak akan membiarkan anak saya pergi sendirian. Kata Feng Qi, saya mendukung murid saya. Sue Linglong juga berkata, aku juga datang.
Kaisar Heishui juga mengangguk. Saya bersedia. Kaisar Tianxing juga berkata, bagaimanapun, tinggal di perbatasan utara bukanlah rumahnya sendiri, dan dia terus diburu. Sejujurnya, dia sangat tidak menyukai Kaisar Naga Iblis dan Kaisar Naga Hitam. Kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi, itu akan melemahkan kekuatan alam utara. Apalagi sekarang semua orang tahu bahwa kamu berada dalam kelompok yang sama dengan kami. Ini akan menyebabkan balas dendam dari kuil naga. Petik 2. Jalan Kaisar Naga Iblis. Lelucon, kita akan pergi, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghentikanmu, hal macam apa kamu? Feng Qi berkata dengan dingin. Ya, kamu adalah Kaisar Kuasi, dan kami juga seorang Kaisar Kuasi. Apakah kamu takut tidak akan berhasil? Sue Linglong juga berkata, untuk mencegah musuh menyerang barat, aku akan pergi sendiri. Ling Xiao berpikir sejenak dan berkata, kamu tetap di batas utara dan jaga batas utara. Yang Mulia, Ji Mingkong dan yang lainnya tercengang. Apa yang Ling Xiao lakukan? Bagaimana dia bisa menyelamatkan paviliun Suhai sendirian? Bukankah dia mati? Dengar, ini hanya orang gila yang merasa benar sendiri. Apakah kamu masih menghormati orang ini sebagai tyrant? Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat Kaisar Agung Dewa Naga saat ini. Saya pikir sudah waktunya bagi Overlord of the Overlord Empire untuk mengganti pemain. Petik 2. Kaisar Naga Iblis mencibir. Betapa dia berharap saat itu, betapa dia membenci Ling Xiao sekarang. Mereka mengharapkan Ling Xiao untuk bergabung dengan Zhenwu Shensu. Ada baiknya sekarang, Ling Xiao sebenarnya menyinggung Ling Tianzong dari Zhenwu Shensu. Putuskan masa depan mereka. Dia sudah sangat sopan tanpa mengkhianatinya secara langsung. Ini hanya lari. Dia tidak merasa ada yang salah dengan dirinya. Kaisar Naga Iblis, Anda memiliki segala macam perilaku sebelumnya. Saya dapat memperlakukan Anda sebagai orang yang bodoh dan tidak peduli dengan Anda, tetapi kata-kata Anda menjadi lebih keterlaluan saat Anda berbicara. Kekaisaran Overlord diciptakan oleh saya. Siapapun yang berani mengambil alih kerajaan tuanku sedang mencari kematian. Sejujurnya, Anda berombak, saya benar-benar tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Anda. Tapi kamu terus mengejek, aku benar-benar berniat untuk membersihkanmu hari ini. Petik 2. Ling Xiao tiba-tiba menamparkan meja dan berdiri, menatap Kaisar Naga Iblis dengan acuh tak acuh. Apa katamu? Kaisar Naga Iblis juga menamparkan meja dan berdiri, kamu memiliki kemampuan untuk berhadapan satu lawan satu dengan Lao Su, selama kamu bisa melalui trik di bawah tangan Lao Su. Nyawa Lao Su diserahkan kepada Anda. Selalu mendengarkan Anda, bahkan jika Anda membiarkan Lao Su mati, Lao Su bersedia. Petik 2. Itu yang kamu katakan. Ling Xiao menunjukkan senyum. Reaksi Kaisar Naga Iblis adalah normal, dia tidak marah, tetapi dia tidak bisa membiarkan emosi ini mempengaruhi seluruh kekaisaran Tuan. Jadi, sesuatu harus dilakukan. Setidaknya pelajaran, biarkan orang ini mengerti dengan siapa dia berbicara. Ya, aku mengatakannya. Kaisar Naga Iblis berkata, jika Anda memiliki keberanian, Anda dapat bertarung dengan saya di luar. Saya ingin melihat apakah Anda pergi ke benua Fulong, apa yang dapat Anda buat. Jika Anda begitu sombong, izinkan saya memberi Anda pelajaran. Petik 2. Setelah itu, dia langsung terbang keluar. Napas kuasi kaisar yang menakutkan benar-benar dilepaskan. Para seniman bela diri di sekitar, kulit mereka berubah secara drastis, terutama setengah-setengah kaisar dan seniman bela diri yang sempurna dari alam pil dewa, mereka semua sedikit sesak napas. Ling Xiao juga melangkah keluar dari istana. Ini mengejutkan semua orang, termasuk Feng Qi dan Sue Linglong. Ling Xiao sebenarnya ingin melawan Kaisar Naga Iblis. Itu Kaisar Zun. Kurangi BX*W*X*C. Mereka masih bisa melihat basis kultivasi Ling Xiao. Tapi itu hanya ranah pil dewa. Bahkan jika itu adalah Kaisar setengah langkah, itu masih merupakan ranah pil dewa. Sebenarnya ingin bertarung dengan Kaisar Semu. Ini benar-benar gila. Kepala bingung. Hahaha, kamu semua sudah melihatnya, anak ini gila. Aku pikir Kaisar Naga Iblis benar, pemimpin kekaisaran Tuan harus diganti. Kaisar Naga Hitam tertawa. Ada tatapan mengejek. Di luar, wajah Kaisar Naga Iblis bahkan lebih jelek. Dia sebenarnya diprovokasi oleh seorang seniman bela diri dari alam pil ilahi, yang memalukan bagi seorang Kaisar Kuasi. Malu besar. Hari ini, jika Anda tidak memberi Ling Xiao pelajaran yang baik,
Anda benar-benar tidak dapat membantu kekuatan kuasa kaisarnya. Tapi dia tidak memikirkannya. Dia adalah bawahan yang berulang kali memprovokasi Kaisar Tyrant. Ling Xiao sudah baik padanya jika dia tidak membunuhnya. Beri dia pelajaran, apa yang dia katakan. Semua orang terbang keluar satu demi satu. Ingin melihat pertempuran ini. Ling Xiao benar-benar gila, dan masih sangat mampu. Di luar, banyak prajurit juga berkumpul. Ada terlalu banyak diskusi tentang Kaisar Tiran akhir-akhir ini. Semua orang mengatakan bahwa Kekaisaran Tiran terlalu lemah, karena tidak memiliki hubungan dengan pemimpin yang kuat. Meskipun bakat Ling Xiao bagus, kekuatannya masih terlalu lemah. Ling Xiao, bisakah kamu melakukannya? Sue Linglong sedikit khawatir. Dia tidak membutuhkan prajurit roh kuasi Kaisar, dia bukan lawan Kaisar Naga Iblis. Feng Qi juga mengkhawatirkan putranya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ling Xiao akan membuat permintaan seperti itu untuk melawan Kaisar Naga Iblis. Anak saya biasanya tidak melakukan ini. Sebaliknya, Kaisar Tianxing memiliki beberapa harapan. Pengorbanan seperti Kanzaki.cc. Pengorbanan seperti Ling Xiao telah menjadi legenda sejak memasuki dunia tengah, menciptakan keajaiban berkali-kali. Sekarang dia kembali. Ini jelas bukan orang yang akan menembak dengan santai. Karena dia ingin melawan Kaisar Naga Iblis, dia sangat mungkin memiliki kekuatan seperti ini. Jadi dia sangat menantikannya. Ya Tuhan, Kaisar Tiran akan melawan Kaisar Naga Iblis. Itu terlalu berlebihan. Kaisar Naga Iblis adalah Kaisar Semu. Meskipun Kaisar Tirani sangat berbakat, dia hanya lapisan kelima atau keenam dari alam Pil Divine 2 bulan lalu. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Kaisar Semu, itu luar biasa. Petik 2. Kaisar Naga Iblis terlalu berlebihan. Dia benar-benar memprovokasi Yang Mulia Kaisar Tiran, dan tidak menganggap Kekaisaran Tiran terlalu serius. Saya sangat berharap Yang Mulia Tiran dapat menjaganya. Ya, tapi agak sulit. Semakin banyak prajurit berkumpul di dekatnya. Semua memandang ke arah langit. Ada yang menantikannya, ada yang khawatir, dan ada pula yang girang. Tapi lebih banyak dari mereka yang terkejut. Dalam kehampaan, Ling Xiao menghadapi Kaisar Naga Iblis. Berkumpul ribuan meter jauhnya, Molong mencibir dan berkata, Ling Xiao, saya akui bahwa Anda memiliki bakat luar biasa, tetapi Anda agak terlalu sombong untuk menjadi manusia. Orang yang menyinggung Zhenwu Zhenzu benar-benar sakit. Mi Hemi, jangan salahkan saya. Andalah yang tidak bertanggung jawab atas diri Anda sendiri, dan Anda tidak bertanggung jawab atas kami yang mengikuti Anda. Saya ingin Anda melihat faktanya. Petik 2. Hehe, kamulah yang perlu melihat faktanya, katak di dalam sumur. Ling Xiao mencibir dan mengaitkan tangannya, ayo, bukankah kamu bilang ingin mengalahkanku dengan satu gerakan? Kalau begitu ayo kita lakukan. Kaisar Naga Iblis mendengus dingin, dan napas yang mengerikan meledak. Itu adalah nafas Kaisar Semu, yang mengisi ruang antara langit dan bumi, menderu terus-menerus. Banyak orang di sekitar sangat ketakutan sehingga mereka langsung berlutut di tanah, gemetar tanpa henti. Terlalu menakutkan, terlalu kuat, meskipun Kaisar Naga Iblis hanya seorang Kaisar Semu tingkat 1. Tetapi di Pulau Zulong, Kaisar Semu tingkat pertama sudah lebih kuat dari sebagian besar prajurit. Ada alasan untuk kesombongan dan kekasarannya. Namun, menghadapi aura menakutkan ini, Ling Xiao masih menggantung di kehampaan, tidak bergerak. Tidak peduli seberapa kuat kamu, aku tidak akan bergerak. Orang-orang kecil dan bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seorang Kaisar Semu bisa begitu sombong? Pulau Zulong hanyalah sebuah sudut. Batas utara adalah tempat kecil. Di mata saya, Anda benar-benar bukan apa-apa. Saya telah membunuh seorang Kaisar Semu yang lebih kuat dari Anda. Sungguh menyedihkan, seorang Kaisar Semu berani begitu lancang. Saya akan memberitahu Anda betapa bodoh dan konyolnya Anda. Petik 2. Suara Ling Xiao sangat datar, bahkan sedikit menghina. Diam, kamu tidak lebih dari seorang seniman bela diri dari alam Pil Dewa. Kamu berani membenciku, seorang Kaisar Semu, dan mencari kematian. Kaisar Naga benar-benar marah. Sebuah pukulan diledakkan, dan kakinya berteleportasi pada saat yang sama. Membawa kekuatan destruktif yang sangat kejam. Segera menembus kehampaan. Bahkan jika itu adalah Kaisar Semu dengan level yang sama, pukulan ini pasti akan sangat tidak nyaman. Belum lagi Kaisar Kuasi setengah langkah belaka. Namun, dalam menghadapi pukulan ini,
Ling Xiao berperilaku sangat aneh. Seolah-olah Anda belum melihatnya. Ada apa dengan Yang Mulia Tyrant? Ya, mengapa tidak menghentikannya? Mungkinkah dia ketakutan oleh nafas Kaisar Sun? Tidak mungkin. Jika demikian, dia tidak akan bisa menantangnya sejak awal. Tidak mungkin Kaisar Sun menjadi begitu lemah. Bagaimana tidak, pihak lain adalah Kaisar Semu, dan Kaisar Semu bergerak, itu menghancurkan bumi, dan tidak malu untuk ditekan oleh nafas itu. Beberapa orang mengejek, beberapa khawatir. Overlord Empire hari ini memiliki lebih banyak orang yang bergabung, tetapi tidak begitu bersatu. Karena itu, Ling Xiao harus membersihkan. Anakku, larilah. Feng Qi sedang terburu-buru. Namun, Ling Xiao tersenyum tipis, tidak ada yang disembunyikan dari serangan kuasi Kaisar belaka. Sialan, saya pikir Anda benar-benar ingin mati, seekor semut berani begitu lancang di depan saya. Jika itu masalahnya, jangan salahkan saya atas kekejaman itu. Petik 2. Kaisar Naga Iblis marah dengan ekspresi menghina Ling Xiao, dan menyuntikkan kekuatan yang lebih mengerikan ke dalam pukulan ini. Dalam sekejap, pukulan ini telah mencapai kepala Ling Xiao. Namun, Ling Xiao tidak bergerak dari awal hingga akhir. Dia hanya berdiri di sana. Hadapi pukulan Kaisar Naga Iblis. Ledakan, pukulan ini mengenai kepala Ling Xiao dengan kuat. Ada raungan besar. Semua orang berseru. Saya pikir Ling Xiao sudah mati. Dia dipukul dengan kuat oleh Kaisar Sun, meskipun ini bukan seluruh kekuatan Kaisar Naga Iblis. Tetapi dengan pukulan yang bahkan Kaisar Sun bisa terluka, bukankah Kaisar akan mati dalam setengah langkah? Namun, saat berikutnya mereka tercengang. Ling Xiao masih tidak bergerak. Kaisar Naga Iblis langsung terguncang. 7 atau 8 langkah lagi. Anda tahu, seni ilahi Jiulong Ling Xiao dapat dilepaskan dengan bagian manapun dari tubuhnya. Termasuk kepala. Sepertinya dia tidak bergerak, tetapi pada saat itu, kekuatan magis 9 naga pecah. Anda tahu, Kaisar Naga Iblis masih jauh lebih baik daripada pria kulit putih tua itu. Kaisar kuasi puncak yang berat, kekuatan ini bukan lelucon. Ling Xiao tidak berani ceroboh. Tapi di mata orang luar, itu tercengang. Bola mata hampir jatuh. Dia menggunakan kepalanya untuk menerbangkan kuasi Kaisar. Ini terlalu berlebihan. Meskipun serangan Kaisar Naga Iblis tidak menggunakan kemampuan nyata, itu juga bisa melukai Kaisar Semu. Tapi itu ditolak begitu mudah oleh Ling Xiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu luar biasa. Apakah kekuatan tempur Ling Xiao sudah begitu menakutkan? Tidak heran dia berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Bukankah kamu mengatakan satu gerakan mengalahkanku? Itu saja. Ling Xiao menatap Kaisar Naga Iblis yang terkejut dan berkata dengan sinis. Begitu kuat, apakah ini kekuatan yang mulia Kaisar Tiran saat ini? Tampaknya ada kekuatan kekerasan di sekujur tubuhnya. Perasaan ini sedikit mirip dengan Kaisar Sun. Tapi kultivasinya jelas hanya setengah langkah Kaisar Semu. Petik 2. The Great Blackwater terkejut. Dia mendukung Ling Xiao. Tetapi hanya karena dia kalah dari Ling Xiao di awal, dia termasuk tipe orang yang lebih bisa dipercaya. Bukannya dia optimis tentang Ling Xiao. Tetapi pada saat ini, pikirannya berubah. Mungkin Ling Xiao akan memberinya kejutan besar. Putra, Feng Qi menunjukkan wajah terkejut. Pengorbanan seperti Kan Zaonyi.cc pengorbanan seperti Ling Xiao sangat mengejutkan. Pertunjukan ini di luar imajinasi. Sue Linglong juga menarik napas lega. Magang ini sendiri tampaknya sangat menyenangkan untuk dilihat sesekali. Kebencian, kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi triknya barusan hanya bermain denganmu. Jika Anda memiliki kemampuan, ambil saya satu trik lagi. Petik 2. Kaisar Naga Iblis sedikit malu dan tertekan. Karena mudah ditangkap oleh gerakan Ling Xiao, dia sangat malu. Bagaimanapun, dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan mengalahkan Ling Xiao dengan satu gerakan. Bidang, bersenandung. Pada saat berikutnya, Kaisar Naga Iblis melepaskan domainnya. Dalam 1 kilometer, tiba-tiba ada sihir yang mengerikan. Niat magis ini dapat sangat meningkatkan kekuatan pertempuran Kaisar Naga Iblis. Pada saat yang sama, melemahkan kekuatan tempur para pejuang yang tidak pandai sihir dapat digambarkan sebagai membunuh 2 burung dengan 1 batu. Meski tidak secara langsung menyinggung, tetapi efek tambahannya sangat mengerikan. Membunuh, kekuatan domain pecah sepenuhnya, dan dia sekali lagi mengecam Ling Xiao dengan pukulan. Saya menyarankan Anda, lebih baik bahkan mengeluarkan darah,
Jika tidak, hasilnya masih akan menjadi kekalahan. Ling Xiao masih berdiri di sana dengan ekspresi dingin di wajahnya. Aku akan menyempurnakanmu, darah Tuhan, meledak. Garis keturunan para dewa kelas 1. Ini adalah kekuatan garis keturunan Kaisar Naga Iblis. Kombinasi kekuatan garis keturunan dan kekuatan domain. Kekuatan pukulan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ling Xiao menunjukkan senyum, dan garis keturunan ketiga meledak seketika. Menjelma dan menghancurkan naga hitam. Menghancurkan naga hitam termasuk cara ajaib. Di domain lawan, tidak hanya tidak akan melemah, tetapi juga akan dipromosikan. Kemudian, Ling Xiao menembak dengan telapak tangan. Seni bela diri yang kuat akan keluar dari telapak api iblis brengsek itu. Bang! Tinju itu mengenai telapak tangan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Kemudian, di antara ekspresi tercengang orang-orang, lengan Kaisar Naga Iblis langsung terpelintir dan berubah bentuk. Seluruh orang meledak lagi, bahkan domainnya runtuh seketika. Bang! Kaisar Naga Iblis menghantam tanah, menghancurkan tanah dari lubang sedalam ratusan meter. Lengan kanan telah benar-benar terpelintir dan berubah bentuk, dan terkulai di sana, membuatnya tidak mungkin untuk digunakan sama sekali. Minus BXU asterisk. Ling Xiao tidak mengejarnya, dia hanya memandang Kaisar Naga Iblis dengan merendahkan, menunjukkan seringai. Mihemi, baru saja, dia menggunakan teknik transformasi dewa. Darah para dewa naik ke tingkat ketujuh para dewa dalam sekejap. Efektivitas pertempuran meroket. Adegan semacam ini telah menjadi sangat normal.